Seorang gadis biasa bernama Sarah tiba-tiba menjadi influencer terkenal setelah melakukan pesugihan di tempat ritual yang dikenal angker. Untuk mempertahankan popularitas dan kekayaannya, ia harus memberikan tumbal manusia. Awalnya, ia dengan licik merayu pria untuk dijadikan korban, tetapi lama-kelamaan, mencari tumbal menjadi semakin sulit. Saat ia gagal memenuhi perjanjian, kutukan pun jatuh padanya, hingga akhirnya ia sendiri menjadi tumbal. Kisah ini mengungkap sisi gelap ketenaran yang diperoleh lewat cara instan, serta konsekuensi mengerikan dari perjanjian dengan makhluk gaib. 66,6 FM The Best Radio. Halo, apa kabar Sobat The Best semua? Balik lagi bareng saya, Arvino, dalam acara 10 PM. Mari kita simak ceritanya sama-sama. Pasang telinga, buka pikiran, and let the fear creep inside you. Sarah, gadis berusia 23 tahun, hidup sederhana di Jakarta. Ia bercita-cita menjadi influencer terkenal, tetapi kehidupannya stagnan. Kontennya sepi penonton, sementara ia iri melihat teman-temannya yang sukses. Dalam keputusasaan, ia mulai mencari cara instan untuk meraih ketenaran. Sarah mulai mencari cara instan untuk sukses. Seorang kenalan online mengajaknya ke sebuah tempat yang dikenal sebagai lokasi pesugihan di Gunung Kawi. Awalnya ragu, tetapi godaan popularitas dan kekayaan terlalu besar. Dengan penuh tekad, ia memutuskan untuk pergi. Sarah akhirnya berangkat ke Gunung Kawi bersama pria misterius itu. Di perjalanan, ia diberitahu tentang ritual yang harus dijalani. Hatinya mulai diliputi ketakutan, tetapi impian ketenaran membuatnya terus maju. Sarah tiba di lokasi ritual, sebuah kompleks pemakaman kuno di Gunung Kawi. Suasana mencekam dengan bau dupa dan suara lirih mantra-mantra. Sang pria membimbingnya ke seorang dukun yang akan memulai prosesi pesugihan. Sarah duduk di hadapan dukun. Jantungnya berdebar kencang. Ia diberikan sebuah sesaji dan diminta mengucapkan sumpah setia. Ketenaran dan kekayaan akan datang, kata dukun itu, tapi ada harga yang harus dibayar. Sarah menggenggam sesaji erat, tanpa menyadari konsekuensi mengerikan yang menantinya. Sarah menyelesaikan ritualnya. Sang dukun menorehkan simbol di lengannya dengan darah ayam sebagai tanda perjanjian. Angin dingin berhembus, dan suara lirih terdengar dari dalam kegelapan. Kau telah diterima, bisik suara tak kasat mata. Setelah ritual, kehidupan Sarah berubah drastis. Videonya tiba-tiba viral, jumlah pengikutnya melonjak tajam, dan tawaran kerja berdatangan. Ia tak percaya betapa mudahnya kesuksesan itu datang, tanpa tahu bahwa ini hanya awal dari harga yang harus ia bayar. Sarah menikmati ketenarannya. Ia berpesta, mengenakan pakaian mahal, dan tinggal di apartemen mewah. Namun, di balik kemewahan itu, ia mulai merasakan gangguan aneh. Bayangan hitam di sudut ruangan dan bisikan saat tengah malam. Sarah menerima pesan dari pria yang membawanya ke Gunung Kawi. Saatnya membayar harga, katanya. Ia diingatkan bahwa tumbal manusia harus diberikan agar keberuntungannya tetap bertahan. Jantungnya berdebar. Ia tak pernah membayangkan harus melakukan hal sekejam ini. Sarah mulai mencari target. Ia memutuskan mengincar pria yang mudah diperdaya, seorang penggemar yang sering mengomentari unggahannya. Dengan pesan manis, ia mengundangnya untuk bertemu tanpa tahu bahwa ini akan menjadi awal dari kegelapan yang tak bisa ia hentikan. Sarah bertemu pria itu di sebuah villa terpencil. Dengan senyum manis, ia mengajaknya minum, lalu menunggu sampai korban lengah. Saat pria itu mulai kehilangan kesadaran, Sarah menggenggam pisaunya dengan tangan gemetar. Dengan tangan gemetar, Sarah menghunuskan pisaunya. Pria itu terjatuh, tubuhnya tak lagi bergerak. Darah mengalir di lantai kayu, sementara Sarah menahan napas. Suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Satu tumbal telah diterima. Setelah tumbal pertama, kehidupan Sarah semakin gemilang. Jumlah pengikutnya bertambah drastis, brand besar mulai meliriknya, dan ia menjadi selebriti digital. Namun, dalam setiap foto yang ia unggah,
Ada bayangan samar yang mengintai di belakangnya. Kesuksesan Sarah harus dibayar mahal. Ia kembali menerima pesan dari pria misterius itu. Tumbal berikutnya harus segera disiapkan. Sarah mulai panik. Ia tak bisa terus membunuh. Namun, tanpa tumbal, semua yang ia miliki akan hilang. Sarah tak tahan lagi. Ia memutuskan kabur dan meninggalkan semuanya. Dengan koper di tangan, ia bergegas menuju bandara. Namun, di sepanjang perjalanan, ia merasa diawasi. Setiap kaca yang ia lewati memantulkan sosok mengerikan yang terus mendekat. Sesaat sebelum memasuki gerbang keberangkatan, tubuh Sarah tiba-tiba kaku. Kegelapan menyelimuti pandangannya, suara bisikan memenuhi telinganya. Tidak ada jalan keluar. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tak keluar. Sarah terbangun di apartemennya, seolah tak pernah meninggalkan tempat itu. Semua tampak normal, tapi ia merasakan sesuatu yang berbeda. Saat melihat cermin, ia mendapati wajahnya bukan lagi miliknya, melainkan wajah sosok lain yang menyeramkan. Sarah mencoba menyentuh wajahnya, tapi refleksi di cermin bergerak sendiri, tersenyum lebar. Tubuhnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam dirinya. Tiba-tiba, ia kehilangan kendali atas tubuhnya. Ia bukan lagi dirinya sendiri. Sarah kembali mengunggah video, tapi kini ia berbeda. Tatapannya kosong, suaranya datar. Para pengikutnya memperhatikan ada sesuatu yang aneh, seolah bukan Sarah yang mereka kenal. Di akhir video, sekilas terlihat sosok gelap berdiri di belakangnya. Beberapa hari setelah video itu, Sarah ditemukan tewas di apartemennya. Matanya terbuka lebar dengan senyum aneh di wajahnya. Tak ada tanda-tanda kekerasan, tapi cermin di kamarnya pecah berantakan. Mitos pun menyebar. Sarah telah menjadi tumbal terakhirnya sendiri. Ketenaran dan kekayaan yang diperoleh dengan cara instan seringkali memiliki konsekuensi yang mengerikan. Keserakahan dan ambisi buta bisa membuat seseorang kehilangan akal sehat hingga rela mengorbankan nyawa orang lain dan akhirnya dirinya sendiri. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang berbahaya, karena segala sesuatu yang diperoleh dengan cara gelap akan selalu menuntut bayaran yang setimpal.